Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek yang kami buat. Judulnya itu sendiri adalah counter penumpang pintu bis dengan indikator. Perkenalkan, nama saya Evan Felix dari TMK NIM 2022-2013. Perkenalkan, nama saya Bernardus Doni Andrianto dengan program studi Mekatronika D4 dan NIM saya adalah 2022-6011. Perkenalkan, nama saya Adi Sultan, program studi Mekatro D3 dengan NIM 2022-2015. Kenapa sih kita harus membuat proyek ini? Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, revolusi digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk transportasi. Nah, di sini kami memakai transportasi umum yaitu bis atau yang kita kenal sebagai BST yang ada di Solo ini. Perkembangan ini mencakup transformasi alat dan sistem yang semakin canggih, praktis, dan meningkatkan kenyamanan penggunanya. Seiring dengan hal tersebut, penggunaan teknologi digital dalam pemantauan dan pengelolaan transportasi juga semakin jadi fokus. Proyek yang kami hadirkan kali ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan jumlah penumpang yang ada di dalam bus. Dengan pertumbuhan populasi dan mobilitas yang tinggi, kebutuhan akan sistem yang dapat memberikan informasi real time ini tentang kapasitas bis menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kami memperkenalkan proyek counter penumpang bis dengan indikator sensor sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam layanan transportasi. Yang pertama, untuk unsur materinya sendiri yang dibedakan menjadi 7 di dalam proyek kami. Yang pertama ada counter. Counter di sini dalam proyek kami digunakan untuk menghitung orang yang masuk dan keluar dengan input sensor, yang berarti ditempatkan dalam bersamaan dengan input sensornya itu sendiri. Sensor di sini menggunakan 2 macam sensor, yaitu ada proximity dan juga sensor ultrasonik. Yang kedua ada gerbang logika. Di proyek kami terdapat gerbang logika NOT yang berada di dalam IC gerbang NOT. Untuk yang ketiga flip flop. Yang ketiga ada flip flop untuk inputan lampu merah dan hijau. Nah, flip flop adalah suatu elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit informasi. Ini adalah suatu bentuk memori sederhana yang dapat mengambil satu dari 2 keadaan yang mungkin. Biasanya disebut sebagai 0 atau 1. Flip-flop ini umumnya digunakan untuk menyimpan dan mengatur keadaan logika dalam sirkuit digital. Yang keempat ada komparator. Di sini komparator berfungsi untuk membandingkan data yang dari counter yang sudah dihitung counter. Komparator sendiri adalah suatu perangkat rangkaian elektronik yang digunakan untuk membandingkan 2 sinyal atau tegangan input yang menghasilkan sinyal output berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Dalam contoh di sini, di sini kita menggunakan komparator untuk menghitung apakah jumlah orang yang masuk sudah mencapai batas dari kapasitas maksimal di bis tersebut. Untuk komplement di sini mengurangkan kapasitas kursi yang dikurangi orang yang masuk ke dalam bis. Komplement adalah suatu operasi logika yang menghasilkan nilai yang berlawanan dengan nilai asli dalam konteks gerbang logika atau logika digital. Operasi NOT diimplementasikan sebagai gerbang NOT atau inverter. Yang pertama adalah sistem bilangan. Untuk merubah tipe bilangan BCD atau binary code desimal menjadi inputan 7 segmen sehingga bisa ditampilkan. Nah, di sini BCD sendiri adalah suatu sistem bilangan yang merepresentasikan angka desimal menggunakan kode biner. Dalam sistem ini, setiap digit desimal dari 0 hingga 9 direpresentasikan oleh 4 bit biner. Kode biner ini kemudian digunakan untuk merepresentasikan angka desimal dalam bentuk biner. Yang terakhir, yang 7 ada MUX. MUX adalah singkatan dari multiplexer. MUX adalah suatu rangkaian digital yang digunakan untuk menggabungkan beberapa saluran input menjadi satu saluran tunggal output dengan cara memilih satu
dari beberapa input tersebut. MUX beroperasi berdasarkan sinyal kontrol yang digunakan untuk memilih input mana yang akan diteruskan ke output. Untuk komponen di proyek kami bedakan menjadi 3, yaitu ada komponen mekanis, komponen sensor, dan komponen digital. Komponen mekanisnya sendiri ada pintu bis, dovetail rail, ada juga transfer gerak yang berupa namanya dari motor ke gerakan linear, gerakan rotary ke gerakan linear. Terus untuk sensor itu kita ada 2, yaitu sensor ultrasonik untuk mendeteksi apakah ada orang yang ada di depan atau ada orang yang ada di sekitar. Yang kedua ada sensor proximity track beam. Sensor proximity true beam untuk menjadi sistem keamanan apakah ada orang yang lewat di pintunya sendiri. Jika ini fungsinya untuk pengaman aja sebagai memberi sinyal ke komponen lainnya untuk tidak bisa menutup pintu. Yang ketiga ada komponen digital. Di sini kita memakai resistor 10.000 ohm, IC gerbang NOT, IC 7447, IC 74HC 157, IC 7483, IC 4013, IC 7485, IC 74192, segmen, push button, dan LED. Untuk diagram alirnya bisa dilihat seperti di layar. Di sini ada inputan dari kapasitas maksimal di bisnya sendiri. Untuk mengaktifkan apakah ada sensor mendeteksi yang akan membuka pintu harus melewati syarat push button yang ada di sopir. Lalu proses tersebut akan di-counting dan yang keluar akan ditambah, yang masuk akan dikurangi sesuai datanya. Lalu menampilkan sisa kapasitas yang berupa 7-7-nya itu sendiri. Nah, jika kapasitasnya 0, maka lampu merah akan on. Namun jika tidak atau lebih dari 0, maka lampunya akan hijau. Seperti itu. Nah, ini adalah simulasi slider mechanism. Di sini menggunakan di sini simulasi slider mechanism yang akan saya jelaskan menggunakan software SolidWorks. Nah, di sini ada gambar assembly-nya. Nah, yang pertama ini digunakan untuk mentransfer gerak rotary dari motor menjadi gerak linear yang disambungkan dengan transfer motion yang kedua. Transfer motion yang kedua dihubungkan dengan transfer motion 1 dan juga pintunya itu sendiri. Sedangkan transfer motion 1 akan dihubungkan ke motor. Untuk mekanis dari railnya sendiri, untuk stopper kita beri di sini. Lalu untuk bentuk rel kita menggunakan dovetail seperti ini. Benar. Nah, seperti ini geraknya dari rotary menjadi linear. Lalu untuk gambar part-partnya ada di ini kan ini Pak. Part-partnya ada di, saya bukakan aja. Untuk linear movement 1. Lalu yang berikutnya akan saya jelaskan di dalam makalah. Untuk presentasinya bisa dilanjutkan. Adalah simulasi tracing. Seperti ini simulasinya akan kami jelaskan
di saat kita membuka aplikasi tracingnya. Dan ini adalah simulasi tracingnya. Pertama kali ketika kita akan membuka pintunya itu tidak bisa karena belum ada akses dari S1 ini atau si sopir ini. Jika ada orang yang masuk otomatis sensor itu akan membukakan pintu ini dengan izin dari si sopir ini. Tapi bila ada orang yang masuk ketika kita menutup, maka pintu bis tersebut itu akan membuka sendiri untuk pengamanannya. Menambahkan sedikit dari penjelasan Roni, kalau saklar 2 dan ini mewakili sebuah sensor. Untuk saklar 2 ini sendiri adalah sensor dari ultrasoniknya sendiri, dan sistem pengamanan akan digantikan oleh sensor proximity. Lanjutkan ke simulasinya. Di sini ada rangkaian Proteus. Kami mengambil 7 unsur materi yang diringkep menjadi satu bagian. Yang pertamanya ada counter up down, 2 ada komparator, ini binernya. Yang ketiga ada flip flop dengan LED sebagai output. Yang keempat ada gerbang logika, kami memakai gerbang logika NOT. Yang kelima ada komplement. Yang keenam ada MUX. Ini satu itu sebagai sisa kapasitas penumpang, kalau 0 itu sebagai jumlah penumpang sekarang. Dan yang terakhir ada sistem bilangan, kami memakai BCD atau binary code desimal. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk yang di bagian counter yang sekaligus ada hubungannya dengan komparator dan juga flip flop. Di sini saya ibaratkan switch di sini adalah TP dari si supirnya, izin si sopirnya. Lalu button di sini adalah ini untuk sensor masuk, mendeteksi orang masuk, dan ini adalah sensor keluar atau mendeteksi orang yang akan keluar. Nah, di sini kapasitas maksimal kursinya adalah 5. Jika ada sensor membaca namun sang sopir belum memberikan izin, maka pintu tidak akan terbuka dan kapasitas tetap 5. Begitu juga yang keluar. Jika supir sudah memberikan izin, maka setiap satu trigger untuk orang yang masuk akan mengurangi jumlah kursi penumpang, dan juga setiap satu orang yang keluar akan menambah jumlah kursi penumpang. Nah, fungsi komparator di sini adalah membaca apakah counter ini bernilai 0 atau tidak. Yang pertama yang bernilai tidak 0 atau lebih dari 0. Di sini tertampil 5. Maka di sini ada LED-nya adalah sinyal outputnya adalah hijau. Lalu di sini kita trigger menjadi 0, ada 5 orang yang masuk. Maka counter mengganti fungsi flip flop menjadi menyalakan LED merah. Lalu yang berikutnya komplement. Cara kerja komplement. A adalah angka yang diset di awal untuk max penumpang, dan B merupakan outputnya dari IC counter, sehingga A min B sisa slot penumpang yang tersisa di dalam bis. Berikutnya ada IC MUX di sini. Untuk memilih input apa yang ditampilkan ke 7 segmen. Yang pertama, jika MUX bernilai 1, akan meneruskan data dari counternya ini, dari komplemennya ini. Di sini komplement mengurangi jumlah kursi dikurangi dengan jumlah orang yang masuk. Karena tadi sudah saya masukkan 5 dan kursinya juga 5, maka 0.
saya balik di sini 0 adalah meneruskan data dari dari counternya ini. Tadi counter menghitung 5, maka jumlah orang masuk yang di sini jika mux bernilai 0, dia akan menampilkan jumlah orang yang masuk. Gitu. Kita lanjut di Itu rangkaian prosesnya yang sudah kami jelaskan. Lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan kami jika ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Terima kasih dan